Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomonugro. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya menemui kawan lama, Bapak Hilarius N. Gimero SH. Beliau ini seorang advokat, saya mengenal beliau sudah puluhan tahun. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang pada Pak Hilarius perihal kliennya. Selamat berjumpa Mas Hilarius. Salam berjumpa kembali. Apa kabar ini, lama tidak berjumpa ini ya? Kabar baik. Pak Hilarius, ini saya dengar Anda sekarang ini sebagai kuasa hukum salah satu tersangka perangkat desa di Meguwo ya? Ya. Itu ceritanya seperti apa Pak Hilarius? Ya, jadi begini, klien saya ini kan dalam kedudukannya sebagai aparat di kelurahan, salah satu kelurahan di Jogja ya. Ya. Saya sebutkan tempatnya di Mangguwarjo. Ya. Beliau dijadikan sebagai tersangka karena dugaan penggunaan atau penyewaan tanah kas desa dan pelenggu. Pelenggu yang merupakan hak dia, yaitu hak sebagai pejabat di kelurahan yang mendapatkan penghargaan dari kelurahan, yaitu berupa tanah bengkok kalau bahasanya pelenggu gitu. Dari dua peristiwa ini, tanah pelenggu ini disewakan oleh beliau kepada pihak ketiga. Dan dari penyewaan ini beliau sudah memberikan haknya kepada kelurahan sebesar 30% sebagaimana aturan kelurahan diberikan. Terus yang kas desa itu sampai sekarang masih gantung, belum terjadi perbuatan hukum apa-apa. Dengan penetapan oleh Polda DIY, saya kira kasus ini menjadi menarik. Pertama karena kita ingin tahu sebetulnya perbuatan apa yang dilakukan oleh beliau, perbuatan pidana apa yang dilakukan beliau, perbuatan korupsi apa yang dilakukan oleh beliau. Misalnya kalau tuduhannya ada korupsi, tentu saja pasal yang disangkakan itu terkait dengan apa kan? Dan kerugian negaranya berapa? Kemarin waktu pemeriksaan sebagai saksi, kita sempat menanyakan kepada pihak penyidik Polda DIY kerugian negara yang diaudit itu berapa, sehingga beliau ini bisa dituduh ada perbuatan korupsinya di dalam. Dari pihak polisi menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan audit BPK, tapi menggunakan inspektorat. Oh, pakai inspektorat ya? Tentu saja itu sudah salah menurut saya. Saya keliru karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2018 nomor 59 itu ya, yang berhak untuk mengaudit kerugian negara itu adalah cuman BPKRI ya. BPKRI. Tidak ada lembaga lain selain itu. Itu juga diperkuat oleh surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan lembaga mana yang memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerugian negara. Yaitu BPKPRI. Itu. Kalau melihat seperti itu, lalu polisi masih tetap terus melakukan penyidikan itu ya? Ya, sampai hari ini prosesnya jalan, karena statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Cuman kita melihat ada kejanggalan di dalam penetapan tersangka status itu. Dia sebagai tersangka dengan tanpa satu perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh klien saya. Sehingga menurut kami berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang kemudian disangkakan telah melakukan perbuatan korupsi itu menurut saya juga janggal. Akhirnya menurut kami, menurut pengamatan kami dan menurut hasil analisis hukum kami, sebenarnya masih jauh dari sempurna. Yaitu satu, mungkin mestinya kekurangan bukti belum cukup kuat untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka. Tapi dengan penetapan tersangka ini, saya kira mungkin polisi punya pandangan sendiri dengan dua alat bukti sebagaimana amanat
undang-undang bahwa dua alat bukti itu bisa mentersangkakan seseorang. Tapi kasus ini kan kasus korupsi, tentu saja proses penyelesaian dan seleksinya itu berbeda. Karena seperti saya katakan tadi, unsur perbuatan klien saya itu harus bisa benar-benar nyata, tidak boleh pakai logika samar. Sehingga kemudian unsur kerugian negara itu harus benar real. Dengan demikian kerugian negara yang disangkakan pada klien saya itu harus bisa dibuktikan oleh pihak penyidik. Dan itu wajib hukumnya. Harus ada kerugian negara yang diaudit oleh lembaga yang berkepentingan dan secara real bisa dipakai untuk bukti permulaan yang cukup. Oleh BPKRI itu tadi ya. Kalau tanpa itu saya kira janggal menurut saya, ada kepentingan apa sehingga kemudian menggunakan audit Inspektorat untuk menjadikan klien saya sebagai tersangka. Terakhir Pak, melihat keadaan seperti itu, Pak Hilarius berencana ingin memperadilankan polisi nggak? Ya, jadi kemarin saya sudah gelar perkara di kantor. Saya sudah mengumpulkan bukti-bukti, dan kami akan segera melakukan upaya itu. Tapi kami menunggu proses berjalannya waktu, karena beberapa hari ke depan kan beliau akan dipanggil sebagai tersangka dan diperiksa. Karena selama penetapan dia sebagai tersangka itu belum pernah diperiksa. Belum pernah diperiksa. Belum pernah diperiksa. Ini yang menurut kita juga janggal. Ya, lalu kami sedang berpikir bahwa langkah pra-peradilan polisi itu dengan menetapkan klien saya sebagai tersangka untuk sebuah kasus yang kerugian negaranya tidak jelas itu, segera kami akan lakukan. Jadi ditetapkan sebagai tersangka itu belum pernah diperiksa? Belum pernah diperiksa. Itulah yang menurut saya ada permainan yang tidak jelas, yang kurang elok terhadap klien saya. Oke, terima kasih Pak Hilarius. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa. Terima kasih.